Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap wali santri dari Baperkiu Masjid Al-Hasbi yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah taala, di kesempatan awal malam yang berbarakah ini pula, marilah kita terus senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak henti-hentinya dan bosan-bosannya lisan kita senantiasa basah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian-pujian kepadanya, tentu ini bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan anugerah kenikmatannya kepada kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni segala dosa-dosa kita dari Jumat kemarin sampai datangnya Jumat pada kali ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Pada kisah Luqman Al-Hakim di dalam mendidik putranya, ada yang berpendapat putra-putranya, tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Luqman itu diberi gelar atau julukan Al-Hakim karena sebab saking luas ilmu pengetahuannya. Maka ada yang berpendapat Luqman ini, ada yang berpendapat disejajarkan dengan para nabi. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat Luqman ini adalah orang yang saleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa al-hikmah. Maka al-hikmah ini kemudian disandangkan oleh para manusia di zamannya sehingga disebut dengan al-hakim. Karena ketika itu Luqman itu berprofesi sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Yang mana pada mulanya Luqman ini adalah seorang budak, budaknya Ibnu Umar. Ketika itu dia berkulit hitam. Kemudian pekerjaannya ini tukang kayu. Pandangan kita kok bisa orang yang gaweane pekerjaannya ini tukang kayu, carpenter gitu. Kemudian kulitnya hitam, kemudian dia seorang budak, kok bisa mendidik putranya seperti itu? Nah, ini kita tidak boleh berasumsi terkait hal ini bahwasanya orang yang berkulit hitam itu jelek semua. Tidak. Justru Allah menegur para nabi, khususnya Nabi Nuh, yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala terkait pendidikan putra-putranya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu bencana yang sangat besar, banjir bandang yang ketika itu menimpa, termasuk anak-anaknya Nabi Nuh, termasuk istrinya, itu ketika hendak naik ke kapal tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ini ada satu pola pendidikan yang itu salah. Sehingga kita tidak boleh beralasan lah wong putranya Nabi saja itu ada yang ibaratnya durhaka. Ya maka tidak menutup kemungkinan putra saya pun ya ada yang seperti itu. Maka tidak boleh. Kita sama Nabi sama kedudukannya, sama-sama manusia.
Sama-sama juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bedanya sedikit. Kita sedikit-sedikit putus asa, tidak sabar. Sementara para nabi sabar sekali di dalam menjalankan daripada dakwahnya itu sendiri. Kemudian kisahnya di Nabi Nuh ini juga menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Kok sampai ada satu keluarga itu yang durhaka kepada suami, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah membukukan kisah Luqman ini sehingga Allah jadikan itu satu surat penuh, namanya surat Luqman. Kemudian satu kisah lagi, ada satu surat penuh, itu kisahnya keluarga Imran, yang Allah abadikan kisah ini dengan surat Ali Imran. Maka di antara dua surat ini sebenarnya ini sudah tercontohkan dari zaman dulu. Ternyata ada pola pendidikan yang diwariskan generasi ulama kita dulu kepada kita zaman kita hari ini. Pondasinya sudah ada semua. Dan kuncinya di surat Ali Imran sama surat Luqman ini tidak lepas dari orang tua itu sendiri. Termasuk ada surat penuh, yaitu surat Nuh, juga Allah bukukan itu. Sehingga kalau kita ingin membaca kisah di antara para nabi, kisah di antara orang yang itu soleh, kisah di antara keluarga yang itu baik, maka bacalah 3 surat ini. Ini sudah mewakili pola pendidikan yang ada. Ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Siapa putranya Luqman? Ada yang mengatakan di dalam satu riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah namanya Tharon. Nek susah jadi Saron begitu. Jadi tha-nya panjang, ro-nya panjang, kemudian nun, Tharon. Laki-laki atau perempuan? Karena hitobnya di sini ya bunayya, maka ini laki-laki. Dari kata-kata bani, bani Adam, berarti anak laki-lakinya Adam. Nah, dalam kasus ini kita mengkaji di Quran surah Luqman, karena kita lebih khusus ini, semoga waktunya nanti cukup. Mudah-mudahan cukup. Pada kasusnya Luqman yang ketika itu berprofesi tukang kayu di zamannya yang berasal dari negeri Habasah. Ada yang berpendapat dari Afrika, tepatnya ini di sebagian wilayah Mesir. Di zaman kita hari ini kalau lihat peta itu di wilayah Afrika, tepatnya di Mesir. Kemudian mengalami proses yang sangat panjang sampai orang di zamannya itu terkagum dengan Luqman. Derajat apa yang menyebabkan engkau wahai Luqman sampai derajat posisi seperti hakim? Maka Luqman terdiam sejenak. Saya hanya berkata jujur, saya tidak perlu berbicara ketika itu bukan porsi saya. Satu riwayat lagi menyebutkan, apa yang menyebabkan engkau wahai Luqman berhasil mendidik putra-putramu? Aku tidak melakukan apa-apa kecuali aku sabat, aku siqah, hubunganku kepada Allah Subhanahu wa taala aku kuatkan, kemudian aku menjalin hubungan yang baik dengan orang tuaku. Kemudian dikatakan, apa yang menyebabkan engkau wahai Luqman pada posisi derajat yang mulia ini, padahal dulunya engkau seorang budak, hari ini engkau menjadi seorang yang merdeka, seorang hakim? Maka dijawab, aku ini hanya menjalankan amanah, tadi amanat. Kemudian aku senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku senantiasa berusaha untuk memperbaiki diriku sendiri. Maka kisah ini dimulai dari ayat yang ke-12 di dalam surah Luqman sampai ayat 19. Ini dijadikan rujukan oleh para ulama tarbiyah bahwasanya ayat ini wajib bagi seorang pendidik, wajib bagi seorang guru, wajib bagi orang tua yang ketika itu diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa putri-putri yang baik, soleh dan solehah, maka wajib ini untuk dikaji. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Ketika Luqman kemudian disebutkan Al-Hakim. Al-Hakim itu ada yang berpendapat ismun min asma'illahi ta'ala.
Tapi Al-Hakim ini adalah karena sebab profesinya dia seorang hakim. Kemudian yang kedua karena sebab Luqman itu punya wawasan ilmu pengetahuan yang sangat luas, hampir menyeramai derajatnya para nabi. Maka kalau ada yang berpendapat Luqman ini seorang nabi, Luqman ini orang yang soleh yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang terkuat adalah Luqman ini orang yang soleh yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Luqman mendidik putra yang bernama Tharon, Luqman ini memulai pendidikan putranya yang bernama Tharon ini diawali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dititipi, diamanai putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini harus ada pada siapa? Satu orang tua. Karena ada beberapa orang tua itu tidak mengharapkan kehadiran anak tersebut. Enten betul. Jadi tidak diharapkan anak ini lahir, lah kok lahir. Jadi ketika lahirnya anak ini, dia merasa menyesal duluan. Merasa ya mendatangkan malapetaka misalnya. Atau menyebabkan dia nanti menjadi miskin. Maka inilah yang harus dibuang jauh-jauh dari benak pikiran kita semua, bahwa ketika seseorang manusia diamanai atau dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa putra-putri, maka hendaknya bersyukur kepada Allah dengan segala keadaannya. Ini yang pertama. Sehingga ketika Luqman memunculkan syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmahnya, memberikan ilmunya. Kemudian yang keduanya, yang dilakukan Luqman Al-Hakim ini, yang kedua adalah senantiasa bersyukur atas apa yang ketika itu dimilikinya. Meskipun yang dimilikinya ini adalah sesuatu yang itu kecil bagi dia. Artinya terkadang begini, ketika banyak, syukurnya manusia itu bertambah. Tapi ketika itu sedikit, nah ini mulai ya berkurang sampai nanti apa? Dia futur. Nah, dalam bab yang pertama ini, syukur ini sangat penting awal mula pondasi seseorang mendidik putra-putrinya. Karena kalau tidak dilandasi dengan syukur ini, mustahil dia akan ikhlas untuk mendidik putra-putrinya tadi. Ini yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, sehingga diberikan julukan Al-Hakim. Karena Luqman itu punya ilmu yang sangat luas, yang di zamannya tidak ada orang yang memiliki ilmu yang sangat luas kecuali pada diri Luqman ini. Meskipun dia dari kalangan kulit hitam. Kalau disebutkan perangainya, ini ya mungkin ada yang mencemooh. Dia itu perangainya pendek, kulitnya hitam, hidungnya pesek, kemudian bibirnya itu lebar. Artinya apa di sini? Ya sudah perangnya seperti itu. Dalam benak kita mungkin, lah ya wong kayak gitu kok bisa sukses. Nah ini lain masalahnya. Nah ini yang harus kita lihat, bahwasanya di sini letak kesyukuran itu paling penting sekali. Ini khususnya orang tua, para guru, para pendidik. Maka bersyukur. Meskipun keadaan anak-anak yang sedang kita didik itu ya masya Allah, luar biasa. Luar biasa apa ya ini? Luar biasa nakalnya atau luar biasa baiknya? Dua-duanya harus disyukuri. Kalau memang nakal, mengacalah pada diri kita sendiri. Biyen itu cancane, saya itu demikian atau enggak? Jangan menyalahkan anak tidak salah. Luqman ketika itu tidak pernah menegur anaknya bernama Tharon ketika bersalah, hanya dinasihati. Dan nasihatnya Luqman kepada putranya Tharon mesti diawali dengan ya bunayya. Tidak langsung memanggil anaknya namanya langsung. Ini adabnya. Adab seseorang ketika menasihati itu tidak diperbolehkan langsung memanggil namanya. Contohnya namanya Muhammad. Muhammad sini. Tidak. Tapi dengan panggilan ya bunayya. Wahai anakku Tharon. Karena namanya Tharon. Nah, ketika disebutkan kata ya bunayya ini adalah satu adab.
anak ini merasa dihormati. Anak ini merasa ditinggikan derajatnya. Terkadang ya ini luput dari kita semua. Jadi senantiasa memanggil siapa namanya dulu, tidak masalah. Karena memang sudah lazimnya seperti itu. Nah, dalam kisah ini pula Luqman Al-Hakim yang kedua setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini baru mulai meletakkan pondasi pertamanya. Setelah syukur itu ada, maka pendidikan Luqman Al-Hakim kepada putranya Tharan ini mengawali dengan pondasi keimanan. Maka pertanyaannya, kapan pendidikan iman ini diterapkan kepada anak-anak? Usia kapan? Sejak mulai dari kandungannya 4 bulan itu, atau setelah lahir, atau setelah disapih, ini minimal 6 bulan. Di 6 bulan itu masih disusui, habis itu disapih boleh. Maksimal menyapih itu 2 tahun. Atau nanti setelah usia disapih selesai 2 tahun, tanamkan keimanan sedini mungkin. Atau nanti masuk ini pada masa tufulah. Tufulah itu antara 2 tahun sampai usia 6 tahun. Di antara para ulama kita berselisih. Maka untuk menanamkan keimanan ini dimulai setelah, kalau di Luqman ini setelah 2 tahun itu disapih, baru ini mulai pondasi keimanannya. Karena apa? Orang tuanya menyapih dengan sempurna, tidak mendolimi 2 tahun pas. Ya kalau kurang bagaimana? Tidak masalah sebenarnya. Yang penting bisa mencukupi kebutuhan asupan gizi pada si anak ini. Nah dulu di dalam satu madhab ini disebutkan, di dalam madhab Imam Syafi'i bahwasannya minimalnya seseorang menyapih itu 6 bulan minimalnya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 2 lebih 6 bulan maksimal. Tapi ketika ditanya berapa masa terendah wanita hamil, berapa maksimalnya, maka dalam madhab itu disebutkan wanita yang hamil ini minimal 6 bulan. Maka menyusui itu dikiaskan pada hamil itu. Kemudian tengah-tengahnya berapa wanita yang hamil itu melahirkan? 9 bulan. Nah ini lazim ya, 9 bulan ya. Kapan maksimalnya? Karena masa lamanya kandungan itu mempengaruhi proses perkembangan pendidikan. Dalam madhab disebutkan yang paling panjang wanita hamil itu 4 tahun. 4 tahun sabar mboten? Ini pertanyaannya. 4 tahun. Apa nanti keluar gigine metu? Orang ngereni ya. Bahasanya emang batur orang ngereni. Lahir-lahir terus gigine oke. Masya Allah ya. Kita tidak boleh berasumsi demikian. Selama 4 tahun ini itu tidak akan pernah keluar giginya. Kalau memang belum Allah mudahkan jalannya, terimalah itu. Lah nek cepat gimana? Pengen cepat? Oh, zaman kita canggih, sesar aja rampung ya. Yaitu monggo atas suaminya masing-masing. Nah, justru semakin lama kandungan ini ada pada seorang ibu, artinya seorang ibu ini lebih sabar, bahkan bisa menanamkan apa itu? Keimanan sedini mungkin. Melalui apa? Zikirnya, wiridnya, ibadahnya. Maka ndak usah putus asa kalau alah ki wis 12 bulan, ora lahir-lahir sih. Piye? Ndak usah pusing. Dulu sudah pernah ada. Di zaman kita kalau ada, ndak usah kita heran. Sabar, intinya sabar, bersyukur. Yang penting nanti lahir dalam keadaan sehat walafiat. Nah ternyata awal proses pendidikan ini para ulama tarbiyah kita menyebutkan pada awal kandungan, ini khususnya usia 4 bulan, ini sudah mulai awal pendidikannya. Bagaimana caranya? Satu, seorang ibu tidak boleh stres. Maksudnya stres ini gimana? Kayak pikiran, sehingga terganggu ya proses janinnya. Kemudian
tidak boleh seorang ibu ini bermaksiat kepada Allah pada usia ini. Ini maksiatnya sadar atau tidak kita tidak tahu. Tapi Luqman Al-Hakim ini membeberkan bahwasanya maksiatnya seorang ibu ini yang luar biasa apa? Tidak menerima takdir ketetapan Allah dengan baik. Nah, ini biasanya kalau kandungan semakin besar, ini tambah semakin repot, semakin susah. Maka sabar dalam kondisi ini. Tidur ya susah, jalan pun ya susah, apa lagi? Pokoknya susah kabeh. Nah, ini satu pelajaran yang menarik. Ternyata pondasi keimanan ini ada dua pendapat. Di awal kandungannya usia 4, ini yang pertama, kemudian yang kedua 2. Adapun yang 2 tahun itu karena sudah sempurna memberikan hak kepada seorang bayi ini, penyapihannya. Makanya para ulama kita dulu berpendapat, kalau anak kita pengen baik, ada yang mengatakan pengen cerdas, ini kita berlepas dari masalah khilafiyah ini, adalah tidak mendolimi anak ini untuk menyapi sampai usia 2 tahun sempurna. 2 tahun. Asinya terus. Tidak dicampur dengan susu yang lain. Pokoknya asi ibu terus. Adapun makanan silakan ditambahkan di usia 6 bulan ke atas. Nah, ternyata asi ini mempengaruhi satu hubungan alaqah yang sangat kuat dengan seorang ibu, dan inilah hubungan yang tererat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu sifat yang ini ada di dalam hadis Nabi SAW, berbaktinya seorang anak kepada ibu itu berapa? 3. Sedangkan ayah itu 1. Inilah letak karena memang seorang ibu itu punya jiwa naluri yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Maka kalau kita ingin mendidik anak-anak kita hebat, anak-anak kita sukses, maka carilah calon ibu yang baik juga. Calon ibu. Lah nek sekarang sudah jadi ibu bagaimana? Ya belajar. Tidak ada alasan wis kasep, wis telat, wis kadung. Tidak ada alasan wis kadung, wis kasep, wis telat. Kasep nanti kita menyesal ketika kita sudah meninggal dunia. Kita mewarisi keturunan-keturunan yang meninggalkan salat, kemudian yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan menyesal nantinya. Ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Bagaimana penanaman iman ini? Maka Luqman Al-Hakim itu memberikan satu penanaman iman ini kepada putranya Tharon. Yang pertama, la tusyrik billah. Jadi, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Menyebutkan alasannya. Kenapa tidak boleh menyekutukan Allah? Sebab menyekutukan Allah ini adalah satu bentuk kezaliman yang paling besar. Nah, ketika kita menerangkan kepada anak kita, ketika kita melarang, maka berikan alasannya. Nah, tidak boleh berbicara keras-keras dengan orang tua. Berikan alasannya. Maka kutip ayatnya. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi setiap kita memberikan satu arahan, kita sambung alasannya apa. Ketika kita mencegah melarang, berikan alasannya kenapa. Jadi kita didik anak kita itu supaya apa? Dibangun proses ilmiahnya itu. Makanya jangan pernah merasa kita itu minder ketika ada anak-anak yang kritis bertanya masalah-masalah prinsip iman tentang Allah. Allah itu di mana? Ketika kita jawab di langit. Langit yang keberapa? Yang keberapa? Aras nih, di atas langit yang ke-7. Aras itu kayak apa? Sudah, ini kita selaku orang tua guru bagaimana menjawab? Maka seperti ini jangan dipatahkan. Maksudnya begini, kamu masih usia beri, tidak boleh bertanya gitu. Jangan dipatahkan. Katakanlah, Bapak sudah tidak tahu lagi, yang Bapak tahu hanya Allah itu ada di langit. Sudah selesai. Kalau engkau tidak puas dengan jawaban Bapak, silahkan tanyakan kepada gurumu. Selesai sudah. Karena hari ini anak-anak kita ilmiahnya tidak berkembang itu,
karena memang dari awalnya itu sudah di-cut terus. Ketika bertanya kritis, ora ilok, tidak boleh. Kemudian ketika meminta sesuatu yang kita bisa memenuhi, terkadang kita tidak memberikan. Sehingga lonjakan anak itu luar biasa. Pokoknya ada aja celah untuk ketika itu menjatuhkan kita selaku orang tua. Maka Luqman Al-Hakim ini ketika menanamkan pondasi iman, khususnya ini masalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, pokoknya jangan engkau menyekutukan Allah karena itu perbuatan yang zalim. Maka diterangkan itu. Kemudian setelah pondasi iman ini ada, baru Luqman Al-Hakim ini memberikan pendidikannya berupa adab-adab, kemudian diberikan satu bentuk nasihat teguran, terus begitu. Nah, makanya di ayat ini Quran surat Luqman pada ayat yang ke-13, 14 terusnya itu bahwa nilai pondasi yang paling pokok setelah kita tanamkan keimanan ini kepada anak-anak itu, maka yang kedua bagaimana itu nanti bisa dijalankan untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena Allah menyandingkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua ini sebanding. Bagaimana hadisnya? Ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullah bi sakhtil walidain. Jadi ridha Allah itu ada pada keridhaan orang tuanya. Begitu juga orang tuanya itu murka, tidak senang, ya Allah pun yo sama. Ana inda dhanni abdi. Maka dari hal ini kita nanti akan bisa mendapatkan faedah pelajaran yang luar biasa. Sampai dikisahkan di sini, kami wasiatkan kepada manusia, khususnya ini kepada putranya, tentang bagaimana kondisi istrinya ketika itu yang mengandung wahnan ala wahnin. Jadi beratnya itu mudha'af. Kemudian bagaimana menyapihnya, disebutkan fi amaini, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Kemudian hendaknya bersyukur kepadaku, artinya kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Nah, pendidikan adab ini maka tanamkan sedini mungkin supaya anak-anak satu, ini tidak mengatakan sesuatu yang kasar di hadapan orang tuanya. Ini tanamkan ini dulu. Jadi kalau berbicara adab ini luas. Tapi kalau akhlak itu sempit. Nah, setelah itu ada, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqman Al-Hakim ini untuk senantiasa mawas diri, artinya saya itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dididik ini adalah satu kader harapan yang nanti akan menggantikan orang tuanya. Maka yang terpenting itu adalah bagaimana yang pertama ini setelah iman, ibadah, kemudian dibangun di atasnya yaitu birrul walidain. Maka dalam kasus birrul walidain ini sangat banyak. Maka kalau ingin anak-anak kita sukses hidup dunianya sampai bahkan di akhiratnya, maka jangan pernah sekali-kali itu durhaka kepada orang tuanya. Tidak boleh. Berapa banyak kisah-kisah di antara sahabat-sahabat Nabi SAW terkait kisah durhakanya anak kepada orang tuanya. Bagaimana akhir hidupnya? Bagaimana ketika dia sedang hidup? Bagaimana juga kisah-kisah seorang anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya? Banyak di hadis Nabi SAW yang ini juga harus kita mengkaji. Maka kalau anak kita senantiasa berbuat durhaka kepada kita, maka kita harus ngaca. Apakah dulu aku itu termasuk orang yang durhaka kepada orang tuaku? Ngaca dulu, jangan nyalahkan anaknya. Anak ini masih fitrah, bersih. Kita dulu yang introspeksi. Kalau mungkin kita pernah melakukan hal itu, semoga itu tidak kita wariskan kepada anak-anak ini. Maka Luqman Al-Hakim dalam masalah ini sangat ketat sekali dalam mendidik putranya yaitu Tharon, yaitu untuk senantiasa harus mengikuti kata-kata orang tuanya. Padahal ketika itu beliau sangat sibuk menjadi seorang hakim, seorang qadhi. Kemudian disebutkan satu permisalan ini terkait masalah adab adalah seorang anak ini sedini mungkin harus ditanamkan tentang kejujurannya.
Kenapa harus jujur? Karena kejujuran ini awal mula, ini semoga menjadi harapan, ini akan diberikan kebaikan-kebaikan setelahnya. Nah, dalam satu jurnal ini saya baca, betul atau tidak, bahwasanya anak berbohong itu cerdas. Betul atau betul? Dalam usia belum balik, anak ini suka bohong, berarti alamat anak ini cerdas. Betul atau betul ya? Kalau betul ngertos. Hanya baca di jurnal apa itu? Ini di media koran Eropa ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Masa sih orang yang suka berbohong dikecilin itu cerdas? Ya cerdas ngapa sih wong tua nih? Lah nanti ketika sudah terbiasa berbohong ini nanti besarnya kira-kira mau jadi apa? Kira-kira. Karena apa? Kebohongan ini sudah menjadi lazim, maka tidak menutup kemungkinan ketika besar pun tetap akan diwarisi. Makanya kenapa kita itu tidak ingin dibohongi orang lain, apalagi anak-anak kita. Karena ini luar biasa. Orang kalau dibohong itu sakitnya luar biasa. Maka di sini disebutkan bahwasanya kejujuran ini awal mula adab yang harus ditanamkan. Dibangun ini dulu. Setelah berbakti kepada orang tuanya, kejujuran ini harus ada, dan ini bagian adab yang terpenting dalam agama kita. Kita boleh berbohong, itu boleh. Dalam hal apa? Satu, ini khususnya di dalam menyelamatkan nyawa manusia. Tentang an-nafs, kita boleh berbohong. Misalnya ada orang ingin membunuh si fulan, kemudian tanya kepada kita, tahukah kamu alamatnya fulan? Ada apa? Saya ingin membunuhnya. Ketika jenengan tahu alamatnya, paling kan saya tidak tahu. Maka ini satu bohong yang dibolehkan dalam agama kita. Kemudian yang kedua, ini bohongnya kepada istrinya atau suaminya lil hub wal mawaddah, untuk kecintaan. Ini khususnya dalam masakan. Cobi Pak, cicipirin masakan. Jane ya asin betul. Tapi ngomongin, Masya Allah ini enak sekali. Tapi kok enak sekali sambil merem-merem Pak. Jadi ini bahasa tubuh nggak bisa dibohongi. Jadi bermujamalah seperti itu boleh. Karena untuk lil hub wal mawaddah, ketimbang nanti cekcok gimana? Ketimbang cekcok nanti sudah mubadir dibuang ya. Boleh. Nah, dalam urusan ini boleh. Kemudian yang ketiga itu bohongnya seseorang itu ini dalam rangka untuk al-islah di antara kedua orang yang sedang bersengketa. Ini boleh untuk berbohong. Selain itu maka tidak diperbolehkan. Maka ini satu prinsip yang harus mungkin diwarisi oleh orang tua. Baru setelahnya Luqman Al-Hakim menyuruh putranya Tharan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu aqimis shalah. Ya bunayya aqimis shalah. Setelah itu apa? Dirikan salat. Ini tentunya ketika masuk usia 7 tahun. Disepakati oleh para ulama, awal mula 7 tahun ini maka ada anjuran untuk salat karena anak ini sudah mumayyiz. Jadi kalau ditanya kapan anak ditekankan salat, ketika mumayyiz. Mumayyiz itu usianya berapa tahun? 6 sampai 7 tahun. Ini mumayyiz. Kemudian penekanannya wajib kapan? 10 tahun. Karena 10 tahun itu usia balik. Antara 9 dan 10 tahun ini masa anak umumnya sudah balik. Meskipun ada yang 12 tahun, meskipun ada yang 15 tahun. Jadi cepatnya anak balik atau tidak itu satu faktor makanan. Apalagi zaman kita hari ini makanannya Masya Allah semuanya serba ada, neko-neko, instan, super cepat. Nah ini saya diberitahukan kawan kami bercerita dengan kami karena dia seorang pendidik juga. Pokoknya tidak rela nih anaknya itu makan yang banyak mengandung obat-obatan. Ini khususnya pada binatang ternak. Teman saya nyebut ayam sudah. Ayam apa namanya? Yang banyak disuntik itu. Pokoknya dibatasi makan ini. Lebih disarankan untuk makan ikan-ikan laut karena rumahnya dekat pesisir laut. Seperti itu. Nah, kemudian muncul, coba perhatikan. Dia menasihati saya, coba perhatikan murid antum. Ada enggak yang leto-letoi? Leto-letoi ini bahasa zaman kita no.
Kenapa? Ya genit, imut, laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Coba perhatikan, ada enggak kamu punya murid yang seperti itu? Ya saya bilang, ada beberapa tapi tidak semuanya. Nah, coba kamu kaji, kamu teliti. Kenapa anak-anak usia 6-7 tahun kok letoy-letoy? Gayanya kayak gede-gede. Ternyata teman saya membeberkan. Coba tanyakan ke orang tua makanannya apa? Sosis, kemudian apa yang serba itu pokoknya. Apakah ayam lehor itu atau mungkin yang lain? Tapi saya hari ini belum berani nanyakan. Karena harus ada kajian khusus. Kemudian teman saya membeberkan lagi. Yang kedua, faktor lingkungan, dia tinggal di mana. Kemudian yang ketiganya, ini menyebutkan ini anak ini tontonannya apa? Apa yang dilihat? Karena anak itu suka meniru apa yang dia lihat. Wah, kalau sudah ini beratlah, saya belum sanggup untuk mengkaji masalah ini. Nah, ternyata disebutkan kenapa ada anak-anak perempuan yang usia 8 tahun, 9 tahun itu sudah haid. Padahal di zaman kita dulu, dia cerita sama saya, kelahiran 87, 88, di masa kita kan tidak ada anak perempuan usia 9 tahun itu haid. Rata-rata kan 14 tahun anak SMP kelas 2 atau kelas 3 baru haid. Iya sih. Nah, baru teman saya membeberkan itu karena faktor makanan hari ini yang banyak itu insan-insannya. Nah, ini pengaruh pada masa pertumbuhannya. Jadi cepat haid karena faktor itu. Nah, maka ini perlu nanti studi kasus nih. Kita tidak boleh menghukumi, tapi perlu dikaji di lapangan. Korespondensi satu-satu. Baru nanti kita bisa itu menganalisa, mengistimbatkan, memutuskan. Jadi itu nanti untuk bahan pengajar pendidik. Ini kenapa sih anak ini? Nah, orang tua juga harus nanti menyadari. Ya. Jadi ini faktor yang tidak boleh dipisahkan makanan ini. Karena makanan ini nanti membangun adab di atasnya, membangun ibadah di atasnya. Ini penting sekali. Jadi yang terakhir, beliau menanamkan ibadah sholat, kemudian menanamkan apa itu amar ma'ruf nahi mungkar sedini mungkin, kemudian untuk bersabar. Kemudian yang ketiganya, tidak boleh untuk berlaku sombong, merendahkan orang lain, apalagi sampai cara jalannya ini dipraktekkan oleh Luqman. Cara berjalan orang yang sombong itu begini anakku, dengan membusungkan dadanya. Jadi gimana cara berjalan orang yang sombong? Kemudian kepalanya bagaimana? Kepalanya. Nah. Kemudian tangannya ketika berjalan bagaimana? Nah, ini dicontohkan kepada putranya karena sebab Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan Allah berpaling dari sifat tersebut. Kemudian rendahkanlah suaramu. Ini semua adab semua. Jadi setelah menanamkan iman, adab-adab itu baru ibadah itu ditekankan. Karena kalau adabnya sudah baik, maka ibadah itu mengikuti. Mengikuti. Karena apa? Dia sudah merasa diawasi oleh siapa? Bukan orang tuanya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan secara singkat di Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19. Jadi intinya pendidikan yang Luqman ajarkan kepada putranya Tharon ini meliputi 3 aspek: iman, adab, ibadah. Ini tiga-tiganya ini, insya Allah orang tua sudah bisa memberikan satu contoh dimulai dari ini. Syukur dulu intinya. Ini syukur paling penting. Tidak boleh bersuloh karena saya pernah diceritai anak ini sebenarnya tidak diharapkan untuk lahir. Ya sampai sekarang itu ya anaknya kayak gitu. Ada aja masalah dengan anak ini sampai sekarang. Karena tidak diinginkan lahirnya di dunia. Tapi barang kul qadarullah masya Allah wa fa'al, dan itu lahir ya harus diterima. Maka ini satu sikap awal mula kerusakan-kerusakan pada anak-anak itu karena sebab kita sendiri yang memulainya. Maka selaku para orang tua, satu bersyukur, bersabar terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita sambil kita membenahi pendidikan imannya, pendidikan adabnya, kemudian pendidikan tentang ibadah-ibadahnya. Karena ini yang terpenting, semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewarisi risalah kenabian ini,
Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua para orang tua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi putra-putrinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya. Kemudian kemudahan segala urusan-urusan di dalam urusan pendidikan ini, karena pendidikan ini sifatnya tidak instan. Jadi harus lama. Maka orang berjuang itu tidak boleh mengharapkan hasilnya sakdet saknyet kudu ketok. Susah ini. Maka cara cepat belajar itu pun yo sama. Cepat belajar yo cepat laline. Cepat ngapa niku? Ada metode-metode zaman kita hari ini yo cepat tapi laline cepat. Nah, ini satu yang harus kita sadari dalam masalah ini, bahwa pendidikan itu proses yang sangat panjang untuk mewariskan generasi-generasi. Ketika kita sudah meninggal, intinya kita sudah berusaha mendidik sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memilih di antara putra-putri kita mewarisi risalah kenabian itu. Itu harapan yang paling besar oleh Luqman Al-Hakim pada kisah ini, yakni mudah-mudahan putranya Tharon ini mewarisi daripada sifat risalah kenabiannya. Tapi tidak tahu kisahnya sampai mana ini. Tharon hanya di tafsir Ibnu Katsir disebutkan sampai usia sebelum baliknya. Tapi pas dewasanya, hampir meninggalnya, tidak disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Barakallahu fikum, ini yang bisa kami sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya, pada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.